Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujib as-sa'il. Ila ruhi al-qadi Abu Suja wa Syekh wa mu'allif kitab Imta' Najib Syai'ul Ilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-qadi Abu Suja fi kitabihi Matan Ghayahul Taqrib wa qala al-syarih Asy-Syaikh Hisam Kamil fi kitabihi Imta'in Najib Syarhi Qayatul Taqrib. Wa nafa'ana Allah bihi wa nafa'allahu bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Kitabun nikah. Kitab yang membahas tentang bab nikah. Mohon maaf nih santri banat, pertama hadir temanya kitabun nikah. Di matan halaman berapa? Itu. Wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya, dan apa-apa yang berkaitan dengan nikah dari hukum-hukum dan perkara-perkara. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu hukumnya sunnah bagi yang memang berhajat untuk menikah. Wa juzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair. Boleh bagi orang yang merdeka memiliki istri atau menghimpun istri 4 orang wanita merdeka. Walil abdi ay yajma'a baina itsnatain, dan bagi hamba sahaya boleh dia menghimpun dalam satu waktu 2 orang istri. Wala yankihul hurru amatan illa bisyarataini. Tidak boleh seorang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan kecuali dengan 2 syarat. Adamu sodaqil hurrah wa khawful anati. Yang pertama adalah adamu sodaqil hurrah, tidak ada kemampuan untuk membayar mahar. Di sodaqah itu mahar. Membayar mahar perempuan yang merdeka. Jadi dia tidak mampu, tidak sanggup, maka boleh dia menikahi budak perempuan. Wa khawful anati, dan syarat kedua khawatir terjatuh pada perbuatan fahisyah, yakni zina. Nah itu matannya. Adapun syarahnya, an-nikahu lughatan ad-dhammu wal jam'u. Nikah itu secara bahasa maknanya adalah ad-dhammu, menggabungkan, wal jam'u, menghimpun. Ya, karena memang pernikahan itu menghimpun, menyatukan 2 jiwa, 2 anak manusia. Tidak hanya itu, bahkan menghimpun 2 keluarga. Tidak hanya itu, nikah itu menghimpun 2 kebiasaan, 2 watak, 2 pikiran, 2 pandangan, 2 perasaan, ya, dan seterusnya. Jadi nikah itu lughatan ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan atau menghimpun. Wa syar'an, adapun secara syar'i, aqdun. Jadi nikah itu adalah akad. Maka akad nikah itu, yang namanya akad, harus ada 2 pihak yang berakad.
yatadammanu ibahata wat'in bil lafzi inkahin, yang mengandung atau ya mengandung yatadammanu ibahata wat'in, ya kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi ini temanya sensitif. Allah Akbar, kok pas ya. Enggak apa-apa lah ya, belajar dulu. Bilabzi inkahin, dengan lafaz nikah, au tazwijin, atau kawin, au tarjamati ma dzukira, atau terjemah dari apa yang disebutkan. Jadi nanti dalam akad nikah itu harus ada lafaz aku nikahkan engkau, atau aku kawinkan engkau. Jadi angkah tuka. Jadi ada nakaha yankihu, ada angkaha yungkihu. Kalau nakaha yankihu itu artinya menikah. Kalau angkaha yungkihu itu artinya menikahkan. Nah, jadi beda. Kalau nakaha yankihu sulasi mujarrad. Kalau angkaha yungkihu itu namanya apa? Rubai mazid. 4 huruf mendapat tambahan alif hamzah di depan. Angkaha yungkihu. Jadi kalau seorang wali itu mengijab, kalimatnya adalah angkah tuka, aku nikahkan engkau. Jadi seorang wali dari seorang perempuan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, maka lafaz nikahnya adalah angkah tuka. Jangan nakah tuka. Kalau nakah tuka itu bahaya. Walinya menikah dengan calon mantunya. Nakah tuka. Laki-laki menikahi laki-laki jadinya. Jadi aku menikahi engkau. Kalau nakah tuka. Kalau angkah tuka, aku menikahkan engkau. Nah, jadi nanti abahnya ajarilah. Kalau misalkan banat nih hendak kawin, maka ini anunya bahaya caranya tuh. Angkah tuka. Ya, angkah tuka bibinti Fatimah binti siapa? Saya nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Disebut namanya. Kalau lagi anak perempuannya banyak misalkan, harus disebut. Kalau nggak disebut, nggak jelas, tidak ta'yin namanya. Atau dengan bahasa lain yang merupakan terjemah dari keduanya. Jadi kalau Arabnya itu ingkah, jadi angkaha yungkihu ingkahan, atau zawwajtuka. Jadi zawwaja yuzawwiju tazwijan. Makanya tazwij itu artinya mengawinkan. Kalau angkaha menikahkan, zawwaja yuzawwiju tazwijan artinya mengawinkan. Atau pakai bahasa lain yang merupakan terjemahan dari keduanya tadi. Pakai bahasa Jawa, misalkan pakai bahasa Banjar, bahasa Papua, bahasa Afrika, yang terjemahan dari dua kata ini. Wan nikahu haqiqatun fil aqdi. Al nikahu haqiqatun fil aqdi, majazun fil wad'i. Jadi kalau disebut kata nikah itu secara hakikat maknanya adalah akad nikah. Ya, jadi bahasa itu ada makna haqiqah, ada makna majazi. Haqiqah nanti ada 3, ada disebut majaz, haqiqah lughawiyah, ada haqiqah syar'iyyah, dan haqiqah urfiyah. Ya, ada 3. Tadi sudah disebut nikah, haqiqah lughawiyah maknanya adalah ad-dhammu wal jam'u. Nah, adapun haqiqah syar'iyyahnya adalah aqdun yatadammanu ibahata wad'in bi lafzi ingkahin atau tazwijin. Itu haqiqah syar'iyyah. Nah, yang kedua bahasa itu ada majaz. Jadi jika dia dimaknai dengan makna apa adanya sesuai dengan lughah atau sesuai dengan makna syar'i disebut haqiqah. Ya. Tapi kalau dia dialihkan maknanya kepada makna yang lain itu namanya majaz. Seperti
ya, seperti kata seperti kata asad dalam bahasa Arab. Asad itu artinya apa? Ada yang tahu artinya asad? Singa. Kalau diartikan dengan binatang yang buas, raja hutan, itu berarti dimaknai dengan makna hakikoh. Tapi kalau untuk menggambarkan keberanian seseorang, misalkan dikatakan beliau itu singa podium, ya, singa podium yang mengaum di atas mimbar. Ada nggak singa yang mengaum di atas mimbar? Tidak ada. Berarti singa pada kata itu dimaknai dengan makna majazi. Di pondok kami banyak bunga matahari, misalkan ya. Nah, di kampung kami ada bunga desa. Nah, yang pertama itu makna hakiki, yang kedua makna majazi. Nah, jadi haqiqatun fil aqdi wa majazun fil wad'i. Jadi secara majaz nikah itu maknanya adalah al-wad'i. Al-wad'i itu ya hubungan suami istri. Jadi tema itu di skip aja ya. Jangan tapi diperdalam. Fa idza qala qailun, jika berkata seseorang yang berkata, nakahtu fulanatan, saya menikahi seorang perempuan, fulanah. Ai aqadtu aqdan nikahi. Maksudnya adalah aku melakukan akad nikah. Jadi aqadtu aqdan nikahi. Jadi kalau ada orang mengatakan nikah, itu berarti maknanya adalah makna hakiki. Jadi nanti dalam ilmu ya, ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih nanti juga dibahas. Ada kaidah lughawiyah. Kaidahnya al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal ucapan itu adalah makna hakiki. Walam yusrifu, ya, walam yusrafu ila majaziyin illa biqarinatin. Dan makna hakiki itu tidak dialihkan kepada makna majazi kecuali ada qarinah. Ini bahasanya agak tinggi ya. Ini kajian mahasiswa pada asalnya, tapi nggak apa-apa, membiasakan. Jadi kalau ada dalam Quran lafaz misalkan aulamastumun nisa. Jadi di antara min nawaqidil wudu, di antara hal yang membatalkan wudu itu adalah aulamastumun nisa. Di situ ulama khilaf antara makna hakiki dengan makna majazi. Makna hakiki lamastumun nisa itu artinya menyentuh, masastum bil yad. Engkau menyentuh dengan tangan, bil basyarah dengan kulit dengan kulit. Nah, sementara makna majazinya adalah au jama'tumun nisa, engkau menggauli istri. Nah, kalau menggunakan kaidah lughawiyah tadi, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal kalam itu adalah hakikah. Lam yusrafu ila majazin illa biqarinatin, tidak dialihkan kepada makna majazi kecuali adanya qarinah. Berarti ayat itu dipahami yang membatalkan wudu itulah persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan. Kalau persentuhan kulit saja membatalkan, apalagi sampai ke hubungan badan. Itu yang dipedomani oleh mazhab Imam Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit ya salaman dengan istri batal. Tapi kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak batal. Yang batal itu kalau jima, hubungan suami istri. Dan kalau kaidah tadi mengatakan al-asl fil kalam al-haqiqah walam yusrif, ya, walam yusraf ila majazin ila biqarinatin, kata mazhab Hanafi ada qarinahnya yang mengalihkan makna hakiki itu ke makna majazi. Apa qarinahnya? Nabi menyentuh istrinya setelah wudu, dan setelah itu beliau salat tanpa wudu lagi. Jadi kata mereka ini dalil yang menunjukkan bahwa makna hakikinya itu sudah dialihkan ke makna majazi. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan lagi itu min khususiyatir Rasul. Jadi mazhab Syafi'i
membantah lagi. Jadi kata madzhab Syafi'i itu min khususiyatir rasul, itu bagian dari kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku bagi umatnya. Ya. Gimana nih yang SMP paham nggak nih? Ya. Ya nggak apa-apa ya, disimak aja ya. Ini bahas kajiannya mendalam, kajian ala mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, disimak aja. Nanti satu saat antum akan sampai. Baik, kita lanjut. Hukmun nikahi, hukum menikah mustahabbun liman yahtaju ilaihi wa yamliku mu'natahu wa nafaqatahu. Hukumnya sunnah. Jadi hukum asal menikah itu sunnah bagi siapa yang memang ingin menikah, dia berhajat untuk menikah dan dia memiliki mu'nah, memiliki modal, memiliki uang, wa nafaqatahu, dan biaya untuk memberikan nafkah. Jadi kalau mu'nah itu hanya diperlukan sampai menikah. Kalau nafkah diperlukan pasca menikah, nafkah. Mahar, jujuran, jarang banjar itu mu'nah. Antaran, sarabasa biji, nah itu mu'nah. Tapi kalau gasan yang sehari-hari itu namanya nafkah. Daliluhu qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fankihu ma taba lakum minan nisa. Dalil tentang sunnahnya menikah adalah firman Allah Ta'ala, fankihu, maka nikahilah oleh kalian. Ini nakaha yang kihu, bukan angkaha yang kihu tadi. Jadi ini perintahnya nikahilah, bukan nikahkanlah, gitu ya. Jadi kalau angkaha yang kihu, nikahkanlah. Tapi kalau nakaha, jadi angkaha yang kihu, nikahkanlah. Kalau ini nakaha yang kihu, nikahilah. Maka nikahilah oleh kalian ma toba, apa-apa yang toba. Nah, toba itu akar kata dari toyib. Kalau di mana tuh, Sumatera mana yang ada danau toba? Dari bahasa Arab ya, toba artinya baik. Kalau taba, taubat. Taba ya tubuh, taubat, taubatan. Lakum, bagi kalian, minan nisa, dari perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati, kata Nabi, siapa yang mencintai fitrahku, maksudnya sunnahku, falyastanna bi sunnati, maka hendaklah dia berpegang teguh dengan sunnahku. Wa min sunnati an-nikahu, dan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah nikah. Rawahul Baihaqi, ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, nama abahnya Ani. Imam Baihaqi, pengarang kitab Sunanul Kubro. Jadi Nabi itu di antara sunnah Nabi itu menikah. Wa min sunnati an-nikah, di antara sunnahku adalah menikah. Dalam riwayat lain redaksinya an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Bacanya sunnati ya bukan santai. Di an-nikahu santai, akhirnya nggak nikah-nikah karena salah baca, nggak belajar di MBM. Faidatun qadimal ibadat, ya, qadimal ibadat. Jadi pengarang kitab yakni Qadi Abu Suja itu telah mendahulukan bahasan tentang al-ibadati, tentang ibadat, li'annahal aham tsummal muamalat, ya, li'annal ihtiyaja ilaiha muhimun. Jadi di kitab Matan Abu Suja ini, kalau antum lihat sistematika, antunna perhatikan sistematikanya atau ya urutannya, tartibnya, itu kan yang pertama dibahas tentang ibadah, ya kalau nah, yang pertama dibahas ibadah itu yang pertama dibahas kitabut thaharah, kitab yang membahas tentang thaharah. Dan yang namanya thaharah itu perlu alatut thaharah, alat untuk berthaharah. Dan yang asal alatut thaharah itu adalah miyah, jamak dari maun. Makanya dibahas pertama kali adalah judulnya tentang
air ya kan, tentang air, macam-macam air, anwaul miyah, ada 7 disebut gitu. Dari yang 7 itu sebenarnya cuma 2, ada yang dari langit, ada yang dari bumi, kan begitu dibahas kita gitu. Kenapa kok dibahas pertama kali ibadah? Li'annahal aham, karena ibadah mahdhah maksudnya di sini itu aham, yang paling penting. Ya, kalau ada gempa bumi di video Abdullah ya. Ya Abdullah. Sini nah, di atas sini nah. Nyaman terbuat. Insyaallah. Summal muamalati, kemudian dibahas tentang bab muamalah, juga sudah selesai kita bahas ya. Nanti antunna para santri nanti sampai muamalah. Kita sudah bahas tentang muamalah. Sampai masalah jual beli, utang piutang, gadai menggadai, sudah kita bahas. Kenapa kok dibahas muamalah? Li'annal ihtiyaja ilaiha muhimun, karena hajat terhadap tema-tema muamalah itu juga muhim, penting. Jadi ibadah itu aham, paling penting, muamalah itu muhim, penting. Gitu ya. Summa dzakaru al-fara'id, atau kemudian ya, kemudian mereka menyebutkan tema tentang faraid, waris, sudah kita bahas juga. Finis fisani, pada bagian kedua dari kitab ini. Lil isyarati ila annaha nisful ilmi, itu sebagai isyarah bahwasanya faraid atau ilmu waris itu adalah separuhnya ilmu. Jadi kata Nabi, waris itu separuhnya ilmu, dan ilmu waris itu ilmu yang pertama kali diangkat dari muka bumi. Jadi kalau ada hadis bunyinya begini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya. Tentang faraid Nabi juga mengatakan begitu. Jadi ta'allamul faraida jadi kata Nabi, tadi apa tadi hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tentang faraid Nabi juga mengatakan kurang lebih maknanya begitu. Kata Nabi, ta'allamul faraida, pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, wa 'allimuhu, dan ajarkanlah oleh kalian ilmu faraid itu. Wa 'allimuha. Summan nikahu, kemudian baru dibahas di kitab ini tentang nikah, li'annahu yakunu ba'da istifa'i syahwatil badan. Ya. Karena bahasan nikah itu ya setelah terpenuhinya syahwat badan. Summal jinayati, kemudian nanti setelah bahasan nikah ini adalah dibahas tentang jinayat, yakni hukum-hukum seputar hudud, jinayat. Hudud itu adalah hukuman atas pelanggaran yang jenis pelanggarannya dijelaskan oleh syariat, jenis hukumannya juga disebutkan oleh syariat. Apa contohnya? Kalau mencuri dipotong tangan. Kalau mencuri potong tangan. Kalau minum khamr dicambuk 40 kali. Nah, yang jinayat itu juga pelanggarannya jelas disebutkan dalam Quran Sunnah. Kemudian hukumannya jelas disebutkan dalam Quran Sunnah, namun jinayat ini khusus nanti berkaitan dengan darah. Kalau membunuh orang maka dikisos. Kalau memotong jari orang dikisos. Mematahkan gigi orang ada kisosnya. Nah, itu bahasan jinayat. Kenapa? Li'annaha taqa'u ba'da tamami syahwatayil batni wal farji ghaliban. Karena jinayat itu atau pelanggaran-pelanggaran terhadap hak adami tadi itu umumnya terjadi setelah terpenuhinya ba'da tamami syahwatayil batni wal farji,
setelah terpenuhinya syahwat atau keinginan perut dan farji, di bawah perut. Jadi kata para ulama, orang itu maksiat itu dua aja biasanya sebabnya itu, sebab perut dan yang di bawah perut. Nah, terhadap perut nanti ada hukum-hukum seputar makanan, ya, termasuk adalah muamalah. Nah, muamalah itu kan kaitannya untuk mencari harta, mengumpulkan harta. Yang harta itu yang paling dominan itu untuk dimakan. Coba lihat ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayatnya itu mengatakan la ta'kulu, jangan kalian makan. Padahal yang dilarang bukan cuma makan. Mengambil harta orang lain secara batil itu bukan cuma untuk makan, tapi untuk dipakai pun dilarang. Pakai baju orang, ngambil baju orang untuk dipakai, boleh tidak? Nggak boleh. Apakah dimakan? Ada orang makan baju? Ya kan? Ambil suatu orang dimakan, tapi untuk dipakai. Apakah kalau yang dilarang la ta'kulu berarti kalau talbasu memakai boleh? Ngambil suatu orang untuk dipakai, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi disebut la ta'kulu, tapi maksudnya adalah la talbasu, labisa yalbasu, jangan memakai. Sama kan, orang Banjar gitu juga. Itu duit umat dimakannya. Yalah, orang kayak kalau nyambatnya. Duit pengadaan Quran dimakannya juga. Korupsi maksudnya. Jadi orang Banjar gini gitu, sama dengan bahasa Quran tadi. Itu duit masjid dimakannya juga. Selain dimakan ada yang kadang-kadang pakai bahasa dihantupnya. Dihantupnya itu lebih umum daripada dimakannya. Jadi manusia ini bisa makan pucuk-pucukan, ada pucuk apa? Pucuk bayam, pucuk kestila, pucuk apa? Singkong tahu bahasa Banjarnya. Pucuk kumbili. Sampai pucuk masjid dimakannya juga. Itu kan maksudnya apa itu? Korupsi duit masjid. Pucuk masjid dimakannya. Nah, itu kan majas ya, sama. Jadi kita bahas majas. Itu majas sebenarnya. Bukan berarti pucuk masjidnya dimakan, tapi duit masjid. Jadi perut dan yang di bawah perut. Faidatun an-nikahu ta'jarihil ahkam at-taklifih al-khamsah. Nikah itu juga meluas hukum-hukum taklifiyahnya yang 5 itu, ahkamul khamsah. Apa ahkamul khamsah? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ahkamul khamsah. Nah, yang pertama mustahab. Jadi nikah itu mustahab. Idza kana muhtajan ila zawaji wa yamliku mu'natahu wa nafaqatahu wa la yukhsha alaihi minal fahisyah. Kapan hukum nikah itu sunnah atau mustahab? Jika memang ada seseorang yang berhajat, perlu dia untuk menikah. Ila zawaj, untuk menikah. Wa yamliku mu'natahu, dan dia itu punya modalnya, punya uang untuk bayar mahar. Wa nafaqatahu, dan dia punya uang untuk menafkahi istrinya. Wa la yukhsha alaihi, dan tidak dikhawatiri atasnya minal fahisyah. Jadi tidak dikhawatiri dia itu melakukan zina. Jadi orang inilah duit ada, gasan bayar mahar jujuran, duit ada, gasan nafkah ada, pekerjaan tetap, ada penghasilan tetap. Penghasilan tetap yang penting itu, bukan pekerjaan tetap. Karena bekerja tapi tidak menghasilkan kan. Yang penting berpenghasilan tetap, atau minimal tetap berpenghasilan, berapapun penghasilannya. Itu satu. Yang kedua, dia memang berhajat. Nah, yang ketiga, dia itu kalaupun kada nikah tidak jatuh kepada fahisyah. Ini 3 tadi ya. Satu, ada duitnya, gampangnya gitu. Yang kedua, ini hendak. Yang ketiga, kalau nya kada menikah tidak jatuh pada fahisyah. Maka ketika itu seseorang menikah hukumnya
sunnah. Yang kedua, khilaful aula, menyelisih yang utama. Kapan? Idza kana muhtajan ila zawaji wa la yamliku nafaqatahu wa mu'natahu. Jika beringin untuk menikah tapi tidak punya uang untuk bayar mahar dan tidak punya uang untuk nafkah. Nah, handak tapi duit kereda. Nah, itu nanti statusnya khilaful aula. Artinya apa? Khilaful aula itu menyelisihi yang sunnah. Jadi lebih baik dia tidak menikah dalam kondisi seperti ini. Kasihan anak orang, kehandakan kawin tapi kada mampu menafkahi anak orang. Jadi banin lah, ini kan banin ya. Hati-hati juga kan bila ada ikhwan melamar ya ikhwan melamar, penting juga mengetahui itu. Jadi bukan cuma modal cinta ya. Jadi bukan cuma modal handak. Makanya hadisnya apa? Ya ayyuhas syabab manis apa? Ya ayyuhas syabab manis gimana ayatnya hadisnya itu? Manis tata'a minkumul ba'ah. Ya ayyuhas syabab manis tata'a minkumul ba'ah. Jadi harus ada istito'ah, harus ada kemampuan. Nah, kemampuan di sana apa? Para ulama menjelaskan di antaranya adalah kemampuan harta. Kemampuan harta. Jadi bukan cuma modal semangat. Jadi motivasi boleh. Ya, motivasi menikah. Karena kalau sudah menikah, insya Allah dijamin rezekinya. Tapi perlu juga ya, berhitung. Dan itu bagian dari perintah Nabi. Itu kan syarat. Ya ayyuhas syabab man istata'a minkumul ba'ahman. Siapa? Itu syarat. Siapa yang mampu untuk menikah falyatazawwaj, kata Nabi, maka menikahlah. Jawab syaratnya di sana. Nah, itu ya. Wah, ini harusnya ada laki-lakinya nih, nasihat untuk laki-laki soalnya. Nanti ditonton di YouTube. Wa alaihi bisaumi. Nah, kalau keadaannya gitu, apa yang harus dilakukan? Hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wiqayatun wa himayatun. Karena puasa itu adalah wiqayah, ya, penjaga. Wa himayatun, pelindung. Baik, supaya cepat ini. Nah, targetnya 3 halaman. Yang ketiga, makruhun. Hukum menikah itu makruh. Jadi kada cuma sunnah, bisa juga makruh. Kapan? Idza kana ghairu muhtajin ila zawaji wa la yamliku mu'natahu wa nafaqatahu. Nah, jika ada orang yang dasar kada hendak dia menikah dan memang ya, tidak hendak dia dan tidak ada harta. Jadi hartanya kereda, orangnya kada hendak, tidak berhajat. Nah, ketika itu kalau disuruh nikah, hukumnya jadi makruh. Orangnya kada hendak, duitnya kereda, tapi kuitan menyuruh. Nah, itu. Secara hukum menikahnya makruh bagi dia. Tapi kalau jarak kuitannya kena aku menanggung biayanya, nah lain kisah. Yang keempat, wajibun, wajib. In khafa ala nafsihi al-wuqu'a fil fahisyah. Jika dia itu khawatir atas dirinya akan terjatuh pada fahisyah, yakni zina. Wa wajada mu'natan wa nafaqatan nikahi, dan ia mendapati adanya modal dan nafkah untuk menikah. Kemudian yang ketiga adalah yahrumu, haram. Liman alima min nafsihi adamal qiyami bi huquqi zawjiyah. Ya, menikah itu bisa jadi haram. Bagi siapa? Bagi liman alima, bagi orang yang mengetahui min nafsihi dari dirinya adamal qiyami, tidak sanggupnya dia bi huquqi zawjiyah, untuk menunaikan hak-hak suami istri. Jadi sebagai seorang suami dia kena paham ya, menafkahi itu wajib. Sebagai suami dia tidak mengerti dan tidak bisa cara mendidik anak, mendidik istri dan seterusnya. Nah, dalam seperti ini menikah hukumnya haram. Faidatun. Maqasiduz zawaji thalathatun. Maksud dari menikah itu ada 3. Yang pertama adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan. Jadi bayangkan orang kalau kadang hendak menikah,
Ya, bisa habis spesies manusia. Atau maunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, habis spesies manusia. Bahkan ada itu kejadian, pinanya bujur banglah, aslinya lelakian, lalu mengoperasi diri jadilah bebinian. Kemudian ada bebinian, operasi diri jadi lelakian, lalu berdapat keduanya, kawin nih. Ini namanya dunia terbalik. Yang perempuan ini yang perempuan dioperasi jadi laki-laki, nah gempa bumi. Yang perempuan dioperasi jadi laki-laki, yang laki-laki dioperasi jadi perempuan, lalu mereka kawin, ya, menikah, ya, ternyata seorang tersanggup padahal sudah berisi anak 5. Nah, uniknya lagi, ada yang posting di Facebook itu Ustadz baca, suaminya akhirnya hamil. Jadi yang sebagai suami itu hamil. Allahu Akbar. Lalu melahirkan. Allah, dunia terbalik. Allah. Bujur kah itu Ustaz Uswah? Ada kapan baca? Ada di Facebook yang posting. Ada. Kalau nak mengomentari lupa. Di luar negeri Bang itu kejadiannya. Jadi yang pertama tadilah faidah dari menikah adalah hifdzun nasl. Yang kedua adalah ikhrajul ma' alladhi yadurru ihtibasahu. Ini tidak usah terjemahkan ya. Ini khusus banin. Kemudian yang ketiga nailul ladzah, ya, memperoleh kelezatan. Arkanu aqdin nikah, rukun-rukun akad nikah. Ada 5 di sini. Yang pertama zaujun, yakni mempelai laki-laki, zaujatun, mempelai perempuan, waliyun, wali, kemudian syahadatani, 2 orang saksi, dan yang kelima sighatun, sighah, ijab wa qabul. Syurutuz zauji, syarat suami. Yang pertama az-dzukuriyah, laki-laki. Jadi suami itu syaratnya harus laki-laki. Kalau dia tidak laki-laki maka tidak sah, ya, tidak sah sebagai suami. Loh, ini kejadian di Indonesia kejadiannya. Ya, ada seorang perempuan, lalu dia ngaku sebagai dokter, sekaligus ngaku sebagai seorang laki-laki. Lalu menikah. Ya. Menikah. Nah, jadi ini sebenarnya perempuan tapi ngaku laki. Berbulan-bulan sudah menikahnya. Itu kasusnya terbaca itu setelah 10 bulan. Ya. Ngaku dokter lagi. Ya, jadi ringkas cerita akhirnya terbongkar kasus itu. Sebaliknya ada laki-laki ngaku perempuan. Kalau tadi itu perempuan ngaku laki. Ini di Indonesia juga ada perempuan ngaku ada laki-laki ngaku perempuan. Akhirnya menikah dengan laki-laki. Ini kan laki-laki menikahi laki-laki jatuhnya. Jadi pas lakinya hendak memaraki, jangan bang, lagi haid. Jadi sama ngaku haid. Akhirnya kebongkar juga. Jadi gimana ya, susah sebenarnya itu. Kok bisa tapi kok ada orang yang mencari celah penipuan seperti itu. Padahal itu kan pasti kebongkar. Pasti. Pada akhirnya pasti akan terbongkar. Jadi ini syarat suami harus laki-laki, itu kuryah. Kemudian yang kedua adamul ihram, tidak sedang berihram. Fala yasihu mubasyaratul aqdin nikahi wa huwa muhrimun lil haji. Jadi tidak sah langsung melakukan akad nikah padahal dia sedang berihram untuk haji termasuk umrah. Jadi kalau orang sedang mengambil miqat, ya, untuk haji atau umrah, sampai dia bertahallul, cukur rambut, dia belum boleh menikah. Itu berlaku baik haji dan umrah, sama hukumnya. Jadi tidak boleh ada akad nikah ketika sedang berhaji dan berumrah. Loh Ustadz, itu banyak artis umrah sekaligus nikah.
Nah itu gini maksudnya, dia umroh, selesai umroh sudah bertahalul, sudah halal dia untuk menikah. Nah lalu dia menikah, nanti baru umroh lagi gitu. Jadi umroh itu bukan berarti 10 hari di sana umroh sepanjang 10 hari, enggak. Umroh itu paling jauh itu yang dari Mekah, dari Madinah mengambil mikot di Bir Ali, 5 jam perjalanan ke Makkah. Ya setelah itu mungkin tambah 5 jam, sekitar 10 jam lah selesai. Ibadah umroh itu sekitar 10 jam. Itu yang ngambil mikot paling jauh dari Madinah. Kalau yang dari Tanim, dari Ji'ronah, dari Hudaybiyah itu dekat. Paling 3 atau 4 jam selesai. Sudah sampai tahallul, tawaf, sa'i, tahallul. Apalagi kalau umrohnya sendirian, lebih cepat lagi. Yang lambat tuh kadang-kadang rombongan. Ya, karena banyak yang dijagai, emak-emak lagi kan, ada yang sepuh-sepuh. Nah itu yang lambat. Tapi kalau sorangan bisa buka. Ya. Kan ketika tawaf itu di 3 putaran pertama dianjurkan jalan cepat. Kalau nanti pas sa'i di antara itu lampu hijau disunahkan lari-lari kecil. Kan cepat jadinya. Baik. Nah, wahwa muhrimun. Jadi bacanya itu muhrim. Bagi orang yang berihram itu muhrim, dari kata ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Makanya niatnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi taala. Jadi ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun. Nah, adapun wanita yang haram dinikahi nanti mahram. Jadi, jangan katakan jangan deket-deket bukan muhrim. Itu salah kalimatnya. Khoto'ul kalam. Nah, memang tidak sedang muhrim, sedang tidak berihram. Berihram baik haji dan umrah. Baik, yang ketiga adalah ikhtiar. Jadi syurutuz zauj itu ikhtiar. Falayasihu nikahul mukrah. Tidak sah pernikahan yang dipaksakan. Ya, dipaksa. Kemudian yang keempat ta'yin, yakni tahdiduz zauji liyatimmal ishad. Ada ta'yin, yakni penetapan siapa si suami, liyatimmal ishad, agar sempurna ishad persaksian. Jadi, seseorang itu punya anak 4 laki-laki misalkan, maka dari 4 itu yang mana garangnya hendak nikah. Jangan sampai nanti seorang ayah datang melamar anak perempuan orang lalu mengatakan begini, saya berniat menikahkan anak saya. Nah, padahal anaknya 4 lelaki yang berataan. Nah itu harus jelas anak saya yang mana. Ya, jangan sampai tertukar. Nanti jadi filmnya Rhoma Irama. Ya, Rhoma Irama itu kan dengan Ani lagi. Ternyata si Ani itu maunya dinikahkan dengan Roma. Ternyata ayahnya Roma menikahkan kakaknya Roma ke Ani. Mungkin ada salah gitu filmnya lah. Itu gara-gara salah orang. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ilmuhu bismil mar'ah. Jadi suami itu harus tahu nama calon istrinya. Ya, wa ta'yiniha, dan penentuannya, fala yasihu nikahu imra'atin majhulatin. Tidak sah menikahi wanita yang majhul. Jadi ta'yin, kayak Ani ini kan 5 ke 4 bedang sanak. 5 bedang sanak binian berataan. Nah ini fakta. Dan Ani ini ragil kata orang Jawa itu, pahalusnya, usuk ya, bungsu. Nah, misalkan ada yang melamar, nanti Ustadz Baihaqi harus jelas itu menikahkan. Angkah tuka, saya nikahkan engkau binti dan anak perempuanku, ismiha namanya. Nah, disebut Sabila binti. Nah, jadi harus disebut Sabila kakak nomor berapa? Nomor 1. Ya, ini isyarat. Ustadz Baihaqi batok sini di rumah. Karena Ani boleh lah tontonakan videonya nih yang disambat Ustadz adalah pen batok. Anda serbat lagi sakit batok.
Jadi harus ta'yin, harus ditentukan siapa. Baik, lihat cepat selanjutnya. Ilmuhu, pengetahuannya, bihilliha, ya, tentang halalnya si calon istri, lahu, baginya, bagi si suami. Fala yuzul iqdamu ala imra'atin tuhramu alaihi ka ukhtihi fi rada'atihi. Jadi tidak boleh menikahi perempuan yang diharamkan baginya seperti saudari sepersusuan. Jadi harus tahu dulu suami itu siapa calon istrinya itu. Basusuluh jarang banjar. Kalau ada ternyata hubungan darah atau ternyata ada hubungan persusuan. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, adamul mahramiyah bainahu wa bainaha. Tidak ada hubungan mahram antara dia si suami dengan calon istrinya. Fala yajuzu nikahul muharramat minan nisa, atau mahramat minan nisa. Jadi tidak boleh menikahi perempuan milik mahramnya. Baik, kemudian syurutuz zaujah, syarat istri, adamul ihram, tidak sedang berihram. Jadi sama, lakian binian kalau ihram kada boleh menikah. Kemudian ta'yin, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian al-khalwu minan nikahi wa min iddah. Jadi kosong dari menikah dan tidak sedang masa iddah. Maksudnya apa? Dia tidak sedang menjadi istri sah dari seseorang. Itu yang disebut dengan al-khalwu minan nikah. Bisa nggak terjadi? Bisa. Ya. Ada yang konsultasi ke ustadz begini. Anaknya itu konsultasi, ustadz, saya itu ibu saya itu berpisah dengan suaminya tanpa ucapan talak. Jadi si suami itu tidak mentalak. Jadi karena ada masalah lalu berpisah. Nah, karena lewat 1 tahun lalu ibu saya itu menikah lagi. Lahirlah saya. Nah, apa status ulun sebagai anak? Nah, gitu. Berpisah tanpa kejelasan status talak atau tidak. Si suami tidak mentalak dan tidak mau mentalak. Ketika diminta menjatuhkan ucapan talak, si suami tidak menjatuhkan ucapan talak. Setahun berlalu, menikah. Nah, memang ada perintah dari Nabi. Jadi perintah kasih makan, kasih nafkah. Kalau nggak bisa, farikha, lepaskan dia. Nah, tapi masalahnya dia ini tidak mau farikha, tidak mau melepas. Jadi statusnya apa? Ya, tetap suami gitu kan. Lalu dia menikah. Nah, yang seperti ini harusnya al-khalwu tadi, kosong, clear dari akad nikah. Jadi fala yajuzu nikahu imra'atin, tidak boleh perempuan itu menikah, tidak boleh menikahi perempuan mutazawwijatin, yang masih dinikahi, au mu'tadatin, yang sedang dalam masa iddah. Kemudian kaunuha unsa yaqinian. Lalu yang keempat, keberadaan si perempuan itu unsa, ya, perempuan secara yakinian. Jadi kalau laki-laki itu zukuriyah, sekarang perempuannya unsa, bukan khunsa. Ustaz sudah pernah ulas di sini ya, khunsa. Khunsa itu perempuan kelelakianan. Ayolah, perempuan seperti laki-laki, laki-laki seperti, ya, perempuan seperti laki-laki. Khunsa ada 2, ada khunsa muskil, ada khunsa ghairu muskil. Sudah ya? Pernah Ustaz ulas ya? Ya, ada khunsa muskil, ghairu muskil. Nah, intinya dia harus unsa. Kemudian syurutus sighah fi aqdin nikah. Syarat sighah pada akad nikah. Yushtaratu fi sighati aqdin nikah ma yushtaratu fi sighati aqdil bai'. Disyaratkan pada redaksi akad nikah sebagaimana apa yang disyaratkan pada redaksi akad jual beli. Nanti dibuka lagi bahas tentang jual beli. Antakuna bil lafdhin nikahi atau tazwiji. Tadi sudah dibahas, hendaklah menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Angkahtuka wa zawwajtuka, sering didobel. Ya. Angkahtuka, aku nikahkan engkau, wa zawwajtuka, dan aku kawinkan engkau. Nah, itu lebih mantap lagi. Padahal salah satunya secukup. Ya, bil lafdhin nikah awit tazwij. Jadi seandainya kalimatnya angkahtuka, cukup dah. Atau zawwajtuka, cukup. Tapi kadang-kadang mau lebih mantap, lalu double keduanya.
Nanti yang laki-lakinya gitu juga, jawabnya akan panjangnya. Saya terima nikahnya dan kawinnya, kan? Jadi panjang. Pada seandainya aku nikahkan engkau cukup, aku kawinkan engkau cukup. Lalu jawabannya saya terima nikahnya. Jadi tidak perlu double, saya terima nikahnya dan kawinnya. Secara hukum boleh salah satunya. Faidatun yasih aqdun nikahi bil lafzil arabi au ghairi arab. Sah akad nikah itu baik dengan bahasa Arab maupun bukan bahasa Arab. Khalas. Adadul ladzi yajuzu jam'uhu minan nisa. Jumlah yang dibolehkan menghimpun para istri. Al-hurru la yajuzu ay yajma'a baina aktsara min arba'an niswatin. Arba'an niswatin. Orang yang merdeka, al-hurru, tidak boleh menghimpun istri lebih dari 4 orang. Liqaulihi ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik-baik itu masna 2, 3 atau 4. Masna itu kalau dalam bahasa Arab nanti termasuk ismul ladzi la yansarif adat. Jadi ismul ladzi la yansarif itu ada 2. Ada ismul ladzi la yansarif sifat, ada ismul ladzi la yansarif ada ismul ladzi la yansarif isim. Kok isim? Alam nama. Dan yang kedua ismul ladzi la yansarif adat. Nah, alam itu ada 7 sampai 9. Kemudian adat itu ada, sifat itu ada 4. Salah satunya sifat itu yang ini, ya, yakni bilangan-bilangan. Ya, masna itu kan dari kata isnaini. Kemudian masna wa sulasa itu dari kata salasa. Kemudian rubah itu dari kata arba. Jadi ini termasuk ismul ladzi la yansarif. Artinya tidak boleh bertanwin. Nah, itu nanti bisa dibaca di kitab judulnya Jami'ud Durus Al-Arabiyah Syekh Mustafa Al-Ghalayaini. Baik, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan, dan sabda Nabi kepada Ghailan. Waqad aslama, jadi diceritakan Ghailan itu masuk Islam, wa tahtahu asyra niswatin, dan dia itu punya 10 istri. Nah, jadi kalau orang dulu memang istrinya banyak itu biasa. Kemudian kata Nabi apa? Amsik arba'an wa farik sairahunna. Tahan 4 orang istri, ya. 4 aja yang ditahan, wa farik sairahunna, dan lepaskan sisanya. Rawahu Ibnu Hibban. Jadi ayat ini sebenarnya bicara tentang tahdiduz zaujah, pembatasan jumlah istri. Ya, jadi ada di zaman Nabi yang istrinya sampai 10, lalu kata Nabi tadi amsik arba'an wa farik sa'iroha. Jadi ayat ini bukan ayat yang membicarakan bahwa hukum asal pernikahan itu adalah poligami, bukan. Kan ayatnya memang fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Itu kan awalnya memang tentang poligami. Lalu di ujungnya fa in khiftum ala ta'dil fawahidah. Kalau nggak sanggup poligami maka cukup 1. Nah, lalu ada yang mengatakan ayat ini kata dia hukum asal pernikahan dalam Islam itu adalah poligami, bukan. Ayat ini turun untuk membatasi jumlah istri. Baik, kemudian yang kedua al-abdu la yajuzu lahu ay yajma'a baina aktsara min itsnain. Kalau budak dia nggak boleh menghimpun istri lebih dari 2, maksimal 2. Kalau orang merdeka maksimal 4, budak maksimal 2. Apa dalilnya? Ijma'i sahabah. Dalilnya ijma' sahabat. Ala zalik, atas hal itu wali anal abda ala nisfi minal hurri. Nah, alasan lain karena budak itu adalah separuhnya orang merdeka. Baik, kita lanjut sedikit satu halaman. Faidatun al-hikmatu min ta'addudi zaujat fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah dari ta'adduduz zaujat, ya, poligami. Qala al-a'immah, berkata para imam, para ulama, kasratu zaujat fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu punya banyak istri li tawassu'ati fi tablighil ahkam anhu. Itu agar Nabi itu bisa menyampaikan hukum-hukum syariat itu secara lebih luas. Al-waqi'ah sirron, yang itu terjadi secara rahasia, mimma la yatli'u alaihi rijal, yang itu tidak diketahui oleh para laki-laki. Ya, wa nuqila mahasinuhu al-batinah fa inna Rasulullah kamula lahu zahir wal batin. Dan maksudnya gini, simpelnya, ada hukum-hukum pribadi, hukum-hukum khusus
Yang Nabi itu kalau omongkan langsung dengan para sahabat ketika menjelaskan hukum itu dengan lisan, dengan penjelasan, itu Nabi mungkin nggak nyaman gitu. Tapi kalau dengan istri beliau itu lebih nyaman gitu. Dan itu bisa, yang namanya yang kita ambil dari Nabi itu kan qaulan, fi'lan, au takriran. 3 itu kan, qaulan, fi'lan, wa takriran. Jadi apa yang dilakukan Nabi dengan istrinya itu juga menjadi hukum. Sebagai contoh misalkan salah satu istri Nabi, Bunda Aisyah, itu pernah ya mengerik baju Nabi yang di situ ada bekas sperma, bekas mani, dikerik karena kering. Lalu oleh Nabi dipakai untuk sholat. Nah itu kan hukum khusus, hukum rumah tangga. Yang lalu dari situ kita bisa mengambil hukum, para ulama mengambil hukum. Oh ternyata mani itu, sperma itu tidak najis. Buktinya itu tadi. Cuma dikerik oleh Bunda Aisyah lalu dipakai sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Bunda Aisyah pernah mengatakan, ya, Nabi itu puasa dalam keadaan junub. Jadi masuk waktu subuh Nabi belum mandi wajib, kata Bunda Aisyah. Nah yang seperti itu kan yang ngerti cuma istri Nabi, sahabat Nabi yang laki-laki nggak tahu. Sementara kata Abu Hurairah tidak sah orang puasa dalam keadaan junub. Ya, gitu. Nah, mana yang terkuat dari dua pendapat ini? Riwayat Bunda Aisyah, karena Bunda Aisyah lebih ngerti soal urusan-urusan pribadi seperti ini. Yang menurut satu maraji yang pernah Ustaz baca, akhirnya Abu Hurairah juga merevisi pendapatnya itu, yang akhirnya mengikuti pendapat Bunda Aisyah. Nah ini contoh lah ya, contoh, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Baik, faidatun yustahabbu antakuna zaujatu dayyanatan wa bikran wa dzata nasabi thayyibin. Disunahkan istri, ya, seseorang laki-laki itu mencari pasangan hidup yang bagus agamanya, kemudian bikr, yakni masih perawan, kemudian punya nasab yang baik, walaysat ala qarabatin minaz zauj, dan tidak ada hubungan kekerabatan. Ya, makin jauh makin bagus supaya makin banyak orang yang diikat dalam ikatan pernikahan. Wa antakuna waludan, hendaklah dia perempuan yang walud, lain wa iwak walud, perempuan yang produktif, yang punya banyak anak. Itu bisa dilihat dari mamanya, nininya banyak anak ada. Wa antakuna jamilatan, kalau bisa istri itu yang jamilah. Wa antakuna dzata khuluqin hasanin, ya, hendaklah dia memiliki akhlak yang baik. Wa khafifatul mahar, dan yang ringan maharnya. Faidatun dzakara al-imamu Izzu, ya, al-Izzu ibnu Abdissalam, yani Izzuddin Abdissalam. Ya, jadi Imam Izzuddin Abdissalam mengatakan ma yufidu annahu kana fi syariati Musa alaihi salam jawaza ta'adudi min ghairi hasrin tagliban li maslahati rijal. Jadi kata Al-Imam Izzuddin Abdissalam, syariat Nabi Musa alaihissalam itu membolehkan laki-laki itu menikah dengan banyak perempuan tanpa batas. Oh begitu. Ustaz lupa itu buka di kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Nah, itu disebutkan itu para nabi-nabi itu istrinya sekian. Jadi di zaman Nabi Musa itu menikahi banyak istri tanpa batasan itu diperbolehkan. Nah, itu masuk syariat Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, tapi itu tagliban li maslahatir rijal, itu dominan untuk kemaslahatan laki-laki. Sebaliknya fi syariat Isa alaihissalam al-man'u minhu, menurut syariat Nabi Isa itu dilarang, ai minat ta'addud mutlaqan. Jadi kalau syariat Nabi Isa nggak boleh poligami. Ya, orang-orang Kristen monogami dia. Syariatnya monogami, nggak boleh poligami. Tagliban li maslahatin nisa, dan itu dominan untuk kemaslahatan perempuan. Faja'at syariatuna bil wasatiyah wa ra'atin nisa war rijal. Lalu datanglah syariat kita, syariat Islam yang sifatnya wasatiyah, penegahan, yang memperhatikan kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Itu gitu masih diprotes lah. Luar biasa, dituduh macam-macam. Jadi kalau syariat Nabi Musa bebas berapapun, syariat Nabi Isa satu.
nggak boleh lebih. Syariat Nabi Muhammad 4. Nah, itu wasatiyah tadi. Far'un. La yankihul hurru amatan illa bisyurutin hiya. Jadi kalau di kitab ini disebut 2 tadi syaratnya. 1, tidak ada mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Yang kedua, khawatir jatuh pada zina. Tapi kalau menurut Syekh Hisam Kamil itu ditambahi jadi 4 syarat bolehnya laki-laki merdeka menikahi budak perempuan. Yang pertama, adamul qudrah ala sadaqil hurrah. Itu yang pertama, tidak ada kemampuan untuk membayar mahar perempuan merdeka. Itu ada kisah, tapi waktunya di kitab Tanbihul Ghafilin tentang hal ini. Tapi nantilah di lain waktu saya ceritakan, ya, tentang menikahi wanita budak. Jadi Imam Abu Lais As-Samarqandi mengangkat cerita tentang ini di kitab Tanbihul Ghafilin. Nasihat untuk orang-orang yang lalai. Jadi yang pertama tadi, yang kedua ayya khawfal anata, yakni al-wuqu' fil zina, khawatir jatuh pada zina. Yang ketiga ayya alla yakuna mutazawwijan bi hurratin. Jadi hendaklah dia dia itu tidak sedang ada menikah dengan perempuan yang merdeka. Yang keempat, jadi kalau sudah punya istri merdeka, hendaklah dia tidak menikahi amah, jadi budak perempuan. Amah ya, bukan ummah. Jadi amah itu budak perempuan. Kemudian yang keempat, antakunal amatu muslimatan. Nah, syaratnya hendaklah budak perempuannya itu muslimah. Ya, fala tasihul kitabiyah au musyrikah. Tidak halal, ya haram, tidak sah menikahi perempuan kitabiyah, Yahudi, Nasrani maupun musyrikah. Yang budak misalnya. Kalau yang merdeka boleh nanti kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Qala ta'ala wa man lam yastati' minkum tawlan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Baik, itu dalil tentang bahwa dia harus mukminat. Min fatayatikumul mu'minat itu. Faidatun sababu man nikahil amah, sebab dilarangnya menikahi amah budak perempuan, anal hurra idza tazawwajaha fal waladu sawfa yakunu abdan li sayyidil amah. Jadi karena kalau dia menikahi perempuan yang amah tadi, maka anaknya itu nanti menjadi budak dari tuan si amah. Jadi si A ini laki-laki merdeka menikahi perempuan budak amah tadi. Nah, nanti kalau hasil pernikahannya itu menghasilkan anaknya nanti jadi budak lagi bagi tuannya si budak perempuan. Nah, jadi kan melanjutkan perbudakan jadinya. Nah, itu lalu dilarang. Kalau nanti amah itu dikawini oleh sayyidnya, oleh majikannya, ya, itu anaknya jadi merdeka. Gitu. Jadi ini ceritanya orang lain, ada 3 pihak, A, B, C. A laki-laki mereka, B wanita budak, C tadi sayyidnya, tuannya. Yang ceritanya ada 3 pihak. Nah itu. Wasyari'u ja'a, dan syariat itu datang, pembuat syariat itu datang itu bisa dibaca matsyufan, ya, matsyufan, untuk memberikan jalan li ilgha'ir riqqi, untuk membebaskan perbudakan. Baik, itu saja. Terakhir itu saja tambahan, ya, an ba'dil Arab annahu yakrahu nikah khamsah. Jadi orang-orang Arab itu memakruhkan menikahi 3 perempuan. Yang pertama annanah. Siapa itu annanah? Yaitu perempuan yang banyak mengeluh. Apa-apa ngeluh, sedikit-sedikit ngeluh, curhat di status WA, Facebook, curhat terus. Nah, ini menurut orang Arab itu makruh menikahi perempuan yang seperti itu. Jadi hati-hati nih para banat, jangan banyak mengeluh, ya. Tapi juga jangan introvert, menyembunyikan masalah, nggak curhat, nggak terbuka, nanti jadi beban. Jadi curhat boleh, tapi ke saluran yang tepat, ya, ke ustazah atau teman yang dipercaya. Jangan karena lawan si A, si B, si C curhat ke sana kemari, satu-satu dicurhati. Nggak ketemu solusi, malah hanya mengungkap aib pribadi. Nah, kalau ada perempuan yang begini suka curhat, kata orang Arab itu makruh untuk dinikah. Itu annanah namanya. Kemudian ada juga hannanah, yakni yang itu
senang sama laki-laki lain gitu. Jadi sudah punya suami suka ngelihat laki orang, memandirakan laki orang. Nah, itu. Kemudian haddaqah. Apa itu haddaqah? Yang itu matanya jelalatan. Kadang kau lihat laki yang ganteng, lihat video kah atau di pasar kah di mana itu namanya haddaqah. Kemudian syaddaqah. Apa itu syaddaqah? Syaddaqah. Syaddaqah itu al-kathirul kalam, banyak ngomong, cerewet. Pander aja terus. Ya. Nang kada penting ya dipandirakan juga. Nah, hati-hati nih banat yang banyak berpandir aja, orang berpandir aja. Yang kada penting ya dipandirakan juga. Nah, itu secara hukum kata orang Arab makruh menikahi perempuan seperti ini. Kemudian ada barraqah. Barraqah itu apa? Ada dua makna, yakni yang itu asik bebengkeng terus. Ya, taulun nahar fi tasqili wajhiha wa tazinihi. Jadi aur bedempol aja mau hari-hari. Tahu lah bedempol, pupur, kandal benar, bersolek, bersolek. Aur bersolek, tas rumah berhamburan kena begadoh. Nah, itu. Mau ada bebinian gitu, makruh dinikahi. Kemudian adalah apa? Yang itu. Ya tagdibu ala ta'am wala ta'kulu ila wahdaha. Jadi hindari menikahi perempuan yang cerewet, yang aur berhias terus, yang matanya jelalatan, dan seterusnya tadi ya sudah disebut. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza akhiruhu wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.